Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anita Aulia Subekti, Delia Maramis, saya sendiri, lalu ada Khawla Hamidah Syahbani, dan ada Risha Cahya Nabila. Kelompok kami akan membahas tentang psikologi Islam menurut Rashid Skinner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Biografi Rashid Skinner. Rashid Skinner merupakan seorang konsultan, psikolog klinis, dan psikoterapis. Beliau juga seorang mu'alaf pada tahun 1997. Selama beberapa tahun, beliau menjadi seorang presiden Asosiasi Muslim Inggris. Rashid Skinner bekerja di Rumah Sakit Bradford, Inggris, sebagai konsultan, dan beliau menjabat sebagai Skinner. Definisi umum psikolog Islam merupakan bidang interdisipliner yang mengeksplorasi sifat manusia dalam kaitannya dengan sumber-sumber Islam dan yang menggunakan pengetahuan ini untuk membawa manusia ke dalam kehidupan mereka secara fisik, spiritual, kognitif, dan emosional. Beberapa psikolog lebih suka menggunakan istilah psikolog dan Islam dibanding psikolog Islam. Untuk menandai perbedaan antara psikologi Islam itu merujuk kepada psikologi yang dikembangkan dari sumber-sumber Islam, yaitu psikologi versi Islam. Dan ada pula Islam dan psikologi, yaitu merujuk kepada gerakan yang lebih luas yang menghubungkan Islam dengan psikologi secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Konsep dasar psikolog Islam menurut Rashid Skinner. Yang pertama ada kolbu. Kolbu dianggap sebagai tanah genting yang menghubungkan diri dengan ruh. Pusat kesadaran Allah adalah tempat tinggal, yaitu bagian manusia yang memiliki perasaan dan kepekaan alami terhadap apa yang dianggap benar dan salah. Selanjutnya ada akal. Akal dapat didefinisikan sebagai pusat penalaran intelijen yang biasanya mampu memahami dan menganalisis data eksternal dan mengartikulasi yang menghubungkan langsung dengan kolbu, menurut Al-Ghazali. Selanjutnya ada nafsu. Nafsu bisa didefinisikan sebagai life force. Untuk tujuan psikologis dalam bentuk lebih rendah, mereka dapat dianggap sebagai naluri atau energi yang memiliki kehidupan semi-otonom mereka sendiri. Dalam hati, aksi nafsu akan beroperasi sesuai dengan fitrah, seperti halnya binatang. Namun, pada manusia, kedua sifat ini memiliki gangguan yang mengganggu. Misalnya, kesadaran yang terganggu dan dampak trauma emosi yang memutarbalikkan emosi mereka. Selanjutnya, ada hubungan antara kolbu, akal, dan nafsu. Dalam idealnya, sehat, kesadaran berpusat di kolbu yang terbuka untuk ruh dan mengarahkan akal, dan bersama dengan akal mengarahkan nafsu yang lebih rendah. Akal mampu menerapkan alasan yang masuk akal. Persepsi terhadap dunia luar adalah nyata. Dia melihat nilai tingkah laku moral, operasinya dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan mampu menerapkan arahan sehat nafsu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gangguan psikologi Islam menurut Rashid Skinner. Model diri yang disarankan dan pemahaman tentang dinamika yang beroperasi di dalam diri dan definisi Islam tentang kesehatan mental adalah panduan untuk mendiagnosis penyakit dan yang paling penting adalah mengenali perbedaan
antara suasana hati yang rendah yang terkait dengan keadaan penyesalan, nafsa wayama, atau merupakan tahap transisi yang sehat menuju penyelesaian diri dan kesejahteraan dari suasana hati yang rendah sebagai gejala depresi yang patologis. Ada metode gangguan yang sesuai dengan model ini, sehingga memungkinkan untuk mengenali apakah suatu keadaan kecemasan, misalnya trauma disebabkan oleh diet yang tidak tepat, atau mungkin terlalu banyak kafein, dorongan yang ditekankan atau kognisi yang tidak berfungsi, rasa tidak enak yang timbul dari pusat batin yang menyempit, atau gabungan dari semua ini. Secara umum, penyakit terlihat muncul ketika dinamika diri mengalir ke arah yang salah. Misalnya, dengan kecerdasan yang mengesampingkan kebijaksanaan intuitif atau melalui disosialisasi dalam diri pada tingkat apapun, tetapi trauma dari pusat batin. Ada dua pertimbangan lebih lanjut secara Islami dalam gangguan. Yang pertama, mengklarifikasi apakah seseorang disebabkan oleh pemisahan dari vira pada dasarnya merupakan patologi kolib, atau apakah masalahnya disebabkan oleh orang yang berhubungan dengan vira, mereka tetapi hidup dalam masyarakat. Yang kedua adalah untuk mempertimbangkan penyebab primer serta sekunder dari suatu kondisi dan penyebab utamanya selalu Tuhan dalam pemikiran Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terapi. Tujuan dalam terapi Islam adalah membawa klien kembali ke keadaan di mana mereka terhubung dengan qalb atau hati, di mana klien dapat mengakses internal mereka sendiri. Paling tidak, tetapi harus bertujuan untuk menghilangkan hambatan untuk mencapai keadaan itu. Pemahaman ini berkaitan dengan tujuan psikoterapi Jungian. Psikoterapis Muslim adalah variabel terpenting dalam penyembuhan. Studi ini menemukan bahwa keadaan batin terapis yang dianggap sebagai faktor yang paling penting. Seperti yang diartikulasikan Badri dalam publikasi tahun 1979, teori psikoanalitik Freud dapat menjadi racun bagi umat Islam, yang tidak berarti beberapa pengamat klinis Freud tidak memiliki validasi. Perhatian juga perlu dilakukan dengan teknik perhatian yang berasal dari agama Buddha, untuk menghindari keadaan di mana pikiran mengendalikan pikiran sampai-sampai terjadi pemisahan balik dari qalb atau hati maupun dari kehidupan luar. Namun demikian, ada praktik kontemplasi yang sehat secara Islami yang sepenuhnya sehat dan yang membuka hati. Berikut adalah daftar pustaka. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga penjelasan yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.